wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Faridatus Solihah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Sultan Amai Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diberikan oleh Bapak Firman Siddiq MPD. Judul materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai aksiologi filsafat ilmu dan pengembangan keilmuan dari jurnal Ibu Maria Sanrayonyogi dan Bapak Muhammad Thariqul Khair pada tahun 2017. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama, keterkaitan ilmu dengan filsafat. Kegiatan keilmuan dan pengembangan keilmuan memerlukan dua pertimbangan. Objektivitas yang tertentu kepada kebenaran merupakan landasan tetap yang menjadi pola dasarnya. Nilai-nilai hidup kemanusiaan merupakan pertimbangan pada tahap pra-ilmu dan pasca ilmu. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan dasar, latar belakang, dan tujuan dari kegiatan keilmuan. Kemudian, ilmu adalah kumpulan pengetahuan, namun tidak dapat dibalik bahwa kumpulan pengetahuan itu adalah ilmu. Objek material adalah suatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran atau Gesten, suatu hal yang dipelajari atau sesuatu yang diselidiki, sedang objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakan. Kemudian, Michael Wittmann menyatakan bahwa ilmu kelamaan persoalannya dianggap bersifat ilmiah adalah karena terlibat dengan persoalan-persoalan filsafati, sehingga untuk memisahkan satu dari yang lainnya adalah tidak mungkin. Sebaliknya, banyak perusahaan filsafati sekarang memerlukan landasan pengetahuan ilmiah supaya argumentasinya tidak salah. Kemudian, penerapan filsafat ilmu dan pengembangan keilmuan. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan atau sering juga disebut epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistemos yang berarti knowledge, pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai dinamika proses kegiatan oleh pengetahuan secara ini berarti bahwa terdapat pengetahuan dan tak ilmiah. Yang berbau ilmiah ialah ilmu pengetahuan sifatnya ilmu saja. Akumulasi pengetahuan di sistem dan di organisasi sehingga diakses pengetahuan prosedural, logis, teknis, dan normatif akademis. Yang pertama, ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang interen dengan pengetahuan ilmiah yang tidak lepas dari perspektif filsafat tentang apa dan bagaimana yang ada. Itu paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme. Paham dualisme pluralisme dengan berbagai nuansanya merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan, mendapatkan, bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana yang ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Kemudian yang kedua,
bat untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal budi, pengalaman atau komunikasi antara akal dan pengalaman. Intuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi. Sehingga dikenal dengan model-model epistemologik seperti rasionalisme, empirisme, kritisme atau rasionalisme, kritis, positivisme, kemudian fenomenologi dengan berbagai variasinya. Ditunjukkan pula bagaimana kelebihan dan kelemahan sesuatu model epistemologi beserta tolak ukur bagi pengetahuan itu seperti teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan teori intersubjektif. Kemudian yang ketiga, aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai values yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana yang kita jumpai dalam kehidupan yang kita jalani. Berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari nilai-nilai itu juga ditunjukkan oleh aksiologi sebagai suatu conditio sine qua non yang wajib dipahami dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Secara lebih terperinci, ilmu mempunyai 3 asumsi mengenai objek empiris. Asumsi pertama menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umumnya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Berdasarkan ini, maka kita dapat mengelompokkan beberapa objek serupa ke dalam satu golongan. Asumsi kedua adalah anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, oleh sebab itu, ilmu hanya menuntut adanya kelestarian yang relatif, yang artinya sifat-sifat pokok dari suatu benda tidak berubah dalam jangka waktu tertentu. Asumsi yang ketiga adalah determinisme, merupakan anggapan tiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Tiap gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan-urutan kejadian yang sama. Determinisme dalam pengertian ilmu mempunyai konotasi yang bersifat peluang. Landasan epistemologi ilmu berkaitan dengan aspek-aspek metodologis ilmu dan sarana berpikir ilmiah lainnya seperti bahasa, logika, matematika, dan statistika. Landasan ini berangkat dari suatu premis bahwa sesungguhnya alam semesta tidak berbicara dalam arti formal. Ia hanya manifestasikan diri dalam dan lewat fakta-fakta saja agar sains dapat berada. Metode-metode mekanisme tertentu harus diceritakan untuk menanyai alam seperti semesta dan bahkan untuk menerima darinya jawaban-jawaban yang signifikatif dan kondusif. Inilah fungsi pokok metodologi ilmiah yang akan dielaborasi lebih jauh dan nanti. Dalam konteks ini hendak dijawab pula pertanyaan apakah ilmu menjamin diperolehnya kebenaran, apakah batas-batas pengetahuan ilmu itu. Terhadap pertanyaan pertama, jika diajukan proposisi bahwa kebenaran itu bukanlah sesuatu yang stabil atau yang sudah ada, melainkan berada di dalam sejarah yang senantiasa berubah. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa yang dijamin untuk diperoleh oleh ilmu hanyalah kebenaran ilmiah, meskipun sifat-sifatnya tidak mutlak, tidak sama, dan bersifat nisbi atau relatif, sementara atau tentatif, dan hanya merupakan pendekatan kebenaran ilmiah diartikan sebagai kebenaran yang didapat melalui cara-cara baku yang disebut metode ilmiah. Kemudian ilmu bersifat netral. Ilmu tidak mengenal sifat baik atau buruk, dan si pemilik pengetahuan itulah yang harus mempunyai sikap yang baik. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.